Di kota San Francisco, Scotland yang sedang menikmati kepopularitasannya sedang berjalan sambil menyapa para penggemarnya. Bukan tanpa alasan Scotland memang berpengaruh besar terhadap terciptanya mesin waktu pada film Avengers. Sampai-sampai Scotland memuatnya dalam sebuah buku. Saat Scott sedang menjelaskan tentang apa yang terkandung di dalam bukunya, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang ternyata anaknya yaitu Casey sedang ditahan sementara. Karena ia melawan polisi saat unjuk rasa dan mengecilkan mobil polisi tersebut. Namun beruntung saja Casey masih bisa dibebaskan oleh sang ayah. Saat sedang berada di perjalanan pulang, Scotland menyayangkan tindakan putrinya tersebut dan memintanya untuk menjalankan kehidupan seperti anak-anak normal. Namun Casey menolak, bahkan ia sudah memiliki kostum tersendiri yang membuat ayahnya tak habis pikir. Sesampainya di rumah saat di meja makan, Scotland masih membahas tentang putrinya di mana ia tak ingin Casey mengikuti jejaknya sebagai superhero. Namun Hank menyinggung Scott dengan buku catatannya yang berjudul Menyelamatkan Dunia. Lalu Casey menyinggungnya juga karena bagaimana bisa penyelamat dunia melawan sesamanya yaitu Kapten Amerika. Singkat cerita, saat sebagian orang hilang akibat jentikan Thanos, selama itu pula Casey mempelajari catatan Hank dan membuatnya tertarik terhadap dunia kuantum. Namun Janet memperingatinya bahwa dunia kuantum sangatlah berbahaya. Casey pun menjelaskan dengan alat yang ia buat disinyalir alat tersebut dibuat untuk menemukan ayahnya, kalau ayahnya kembali tersesat di dunia kuantum tersebut. Mengetahui penjelasan tersebut, Janet terkejut dan meminta Casey untuk segera mematikan alat itu. Mendengar hal itu, yang lain pun merasa kebingungan, dan tak lama kemudian alat tersebut memancarkan cahaya dan menyedot mereka semua ke dalamnya. Mereka tersedot ke dunia kuantum dan terpisah menjadi dua kelompok. Scotland dengan Casey, sedangkan Hope bersama dengan kedua orang tuanya yaitu Hank dan Janet. Scotland dan Casey pun diserang oleh hewan pribumi kuantum dan tiba-tiba mereka ditolong oleh manusia kuantum yang Scotland pikir akan menyelamatkan mereka, namun mereka malah ditangkap. Mereka pun dipaksa untuk meminum air yang berwarna merah dengan alasan agar mereka mengerti bahasa para manusia kuantum. Lalu Scotland dan Casey diinterogasi maksud dan tujuan apa mereka datang ke kuantum. Berbeda dengan keluarga Janet, ternyata Janet bertemu dengan teman lama di dunia kuantum, dan terbang menggunakan kendaraan yang diberi oleh temannya untuk menemui seseorang di tempat makan yang akan ia kunjungi. Yang ternyata Janet bertemu dengan orang seperjuangannya yaitu Kryler. Di tempat lain, Scotland dan Casey mereka pun lolos dari terawangan manusia kuantum, yang terbukti mereka tidak mempunyai rencana jahat dan Scotland hanya ingin kembali pulang ke dunianya. Terkait hal tersebut, kondisi di dunia kuantum jauh lebih buruk dari kehidupan di atas bumi. Dikarenakan di dunia kuantum ada seorang penguasa yang tak mampu dilawan oleh para manusia kuantum sendiri. Mendengar hal itu, Scotland turut merasa prihatin, tetapi Casey yang berjiwa pahlawan meminta ayahnya untuk menolong masalah yang sedang menimpa manusia di kuantum karena Scott adalah anggota Avengers. Namun Scotland sempat menolak karena itu bukan urusannya. Di tempat lain, saat sedang di meja makan, mereka pun berbincang-bincang dan membuka sebuah fakta tentang Janet yang dulunya pernah meninggalkan Kryler dan telah banyak membuat orang lain terbunuh. Namun Hank dan Hope tidak mempercayai apa yang dikatakan Kryler. Lalu datanglah sebuah pesawat dan terjadilah kekacauan. Hank dapat menahan Kryler dengan partikel pin yang ia bawa lalu pergi menggunakan pesawat tersebut.
Di tempat lain terjadi pula kekacauan di wilayah Scott dan Casey yang disinyalir terjadi karena pasukan pemimpin dunia kuantum bernama Kang yang sedang mencari keberadaan Janet. Sebagian rombongan manusia kuantum ada yang berhasil menyelamatkan diri dengan pesawat dan sisanya bertempur melawan para pasukan Kang. Melihat hal itu pun Scott dan Casey mencoba membantu para manusia kuantum namun mereka kewalahan karena terus ditembaki bom dari atas. Tiba-tiba satu mesin pembunuh menghampiri Scotland dan berkata dia sudah menunggunya selama ini. Yang ternyata itu adalah Darren si manusia lebah musuh Scott saat di film pertama. Yang disinyalir Scotland lah yang mengirimkannya ke dunia kuantum. Scott dan Casey pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara salah satu tempat di sana. Di dalam penjara Darren yang sekarang sudah berubah nama menjadi Murdoch. Lalu ia menceritakan bahwa dahulu saat kalah melawan Scott dan dikirim ke dunia kuantum Darren ditemukan oleh pasukan Kang. Lalu Kang merubahnya menjadi senjata pembunuh bernama Murdoch. Ternyata orang yang membalas sinyal yang dikirim oleh Casey adalah Murdoch dan menyebabkan mereka semua terseret ke dunia kuantum. Di tempat lain Janet mulai menceritakan sisi gelapnya di waktu dahulu saat ia terjebak di dunia kuantum. Ternyata saat di dunia kuantum dahulu Janet mencoba menolong seseorang yang pesawatnya rusak dan orang itulah yang bernama Kang. Kang memiliki sebuah pesawat yang di luar dugaan Janet, yaitu pesawat yang mampu melintasi antar multiverse. Mendengar hal itu Janet pun senang dikarenakan harapan untuk pulang dan bertemu keluarganya masih ada. Lalu ia pun mencoba membantu memperbaiki inti pesawat yang rusak tersebut. Namun saat inti pesawat sudah diperbaiki dan ketika Janet menyentuh Kang tiba-tiba Janet pun melihat masa lalunya, betapa terkejutnya Janet ketika melihat masa lalu Kang yang ternyata merupakan seorang pembantai yang sudah menghancurkan berbagai multiverse. Mengetahui hal itu Janet pun mencoba mencegah Kang pergi dengan merebut inti pesawat tersebut, dan membuatnya membesar oleh partikel PIM. Give it to me, Janet. Serta harapan untuk pulang bertemu keluarganya akhirnya sirna. Sehingga mereka berdua pun terjebak di dunia kuantum selamanya. Selama itu pula Janet bertempur dan bersembunyi dari Kang sampai akhirnya Hank berhasil membawanya kembali ke bumi. Mungkin itulah alasan Janet dicari oleh manusia dunia kuantum yang meninggalkan monster di tempat tersebut. Bukan tanpa alasan dikarenakan cuma dunia kuantumlah yang mampu menahan Kang agar ia tidak mampu melintasi multiverse. Dan kini Kang membutuhkan partikel PIM untuk membuat inti pesawatnya tersebut kembali mengecil dan bisa ia dapatkan. Kembali ke Scotland dan Casey ternyata mereka dikurung oleh Kang. Kang sendiri menyuruh Scott agar ia bisa mengecilkan inti mesin pesawatnya yang dahulu pernah dibesarkan oleh Janet. Scott pun tidak bisa menolak karena Casey disiksa oleh Kang dan ia tidak ingin Casey terluka. Murdoch pun memberitahu Scott bahwa di sana dia harus mengecilkan diri dan mencapai inti tersebut untuk dikecilkan. Namun semakin lama berada di sana pikirannya akan terus berhalusinasi. Dan ternyata benar saja ketika Scott sudah sampai ia pun berubah menjadi banyak seperti jurus 1000 bayangan. Darren? Why am I looking at... What's the real one? Wait, the hell? Who's the real one? What the hell? What the hell? What is this place? Robbins. This is my uniform. Oh, wait. Hope yang sedang berada di dalam pesawat mendengar suara Scott dan ia pun langsung terbang mencarinya. Hope pun sama seperti Scott ia mulai berhalusinasi dengan kemunculan bayangan dirinya. Go, let's go. Let's go. Come on, come on, let's go. Come on, go. Everyone, do it for Cassie. Let's go.
Akhirnya mereka berdua mampu bekerja sama untuk mengecilkan kembali inti pesawat tersebut. Namun berhasil diambil oleh Kang. Hank yang sedang berada di pesawat diserang oleh Mudok selaku muridnya dulu. Melihat perubahan fisik Darren, Hank pun terkejut dan malah Darren yang menyerangnya dan mengakibatkan pesawat yang ditumpangi Hank akhirnya terjatuh. Melihat pesawatnya akan jatuh, Janet mencoba menyelamatkannya namun ia dihentikan oleh Kang dan membawa Janet ke markasnya. Di markas tersebut Kang pun menjelaskan kepada Janet bahwa dia melakukan kehancuran di setiap multiverse. Karena multiverse sudah rusak dan ia berniat membangunnya kembali. Namun Janet menyangkalnya dan mengatakan bahwa Kang hanya berniat untuk balas dendam dari kekalahannya di multiverse yang lain. Casey mampu lolos dari penjagaan dan mencoba menyelamatkan pemimpin manusia kuantum yang bernama Jantura yang saat itu sedang dipenjara. Dan terjadilah sedikit kekacauan. Lalu Scott dan Hope dihampiri oleh semut robot yang dibawa oleh Hank. Dan ternyata itu adalah semut Hank yang dahulu dikirim ke dunia kuantum. Kini mereka pun telah berevolusi menjadi jauh lebih canggih serta mereka telah menyelamatkan Hank yang jatuh dari pesawat. Casey dan Jantura mempunyai rencana untuk menyerang Kang dengan mengirim pesan bantuan ke manusia kuantum yang masih tersisa. It is forward. History. Mereka pun membajak siaran langsung yang Kang lakukan dengan kata-kata menyentuh untuk membakar semangat para manusia kuantum. Dengan siaran tersebut Hope mengetahui asal keberadaan Casey dan mereka pun langsung bergegas menuju ke sana. Mengetahui hal tersebut Kang murka dan menyuruh Mudok untuk membunuh Casey. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Mudok dan Casey. Saat Casey sudah terpojok muncullah Scott yang berubah menjadi raksasa. Scott pun marah kepada Kang yang disebut tidak menepati janjinya untuk membebaskan Casey. Ketika Scott kewalahan menghadapi pasukan Kang yang sangatlah banyak, lalu muncullah para pasukan manusia kuantum yang membantu mereka berkat siaran langsung yang dilakukan oleh Casey. Mengetahui bahwa pasukannya sudah kalah jumlah, Kang pun berniat kabur dengan inti yang sudah ada di genggamannya. Namun Scott mengetahui hal itu dan mencoba menghentikan tindakan tersebut. Casey yang sedang dikejar oleh Mudok ingin membantu ayahnya namun lagi-lagi Mudok menghalanginya. Akhirnya Mudok pun berhasil dikalahkan oleh Casey yang saat itu berubah menjadi raksasa. I don't know what to be. God. Hope kemudian bekerja sama dengan Scott yang melemparnya lalu menjadi raksasa, dan mereka berhasil merusak perisai yang melindungi Kang sampai pesawatnya ikut sedikit rusak. Melihat inti pesawatnya terlepas, Kang pun marah dan akhirnya turun tangan untuk melawan para manusia kuantum. Akibat hal itu mereka pun akhirnya mundur karena mereka bukan tandingannya. Tersisa hanya Scott, Casey dan Hope yang bertarung melawan Kang yang tidak mampu dikalahkan. Saat Kang sedang menyombongkan diri, muncullah para rombongan semut robot dan membantu mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Hal itu membuat Kang sangat kewalahan tetapi Kang mampu bertahan dengan perisai yang ia buat. Tiba-tiba datanglah Mudok membantu para semut untuk menghancurkan perisai Kang. Mudok pun menyesali apa yang ia lakukan. Janet yang saat itu masih berada di pesawat Kang dan mencoba mengaktifkan inti pesawat tersebut agar mereka bisa kembali ke bumi. Para pribumi kuantum merasa berterima kasih pada Scott dan Casey yang mau peduli dan mereka pun berpamitan. Ketika portal menuju ke bumi sudah terbuka, Hank, Janet, Hope dan Casey sudah masuk.
Namun Scotland malah diserang oleh Kang yang ternyata masih hidup dan terjadilah pertarungan terakhir mereka yang membuat Scott merasa kewalahan. Saat portal itu akan kembali tertutup, Kang mencoba memasukinya, namun Hope keluar dari portal itu untuk membantu Scott. Kang pun akhirnya berhasil dikalahkan, namun Hope dan Scott terjebak di dunia kuantum. Karena inti dari pesawat itu sudah lenyap bersama dengan Kang, namun ternyata Casey yang sangat pintar mampu membuka portal itu kembali, lalu membantu Scott dan Hope untuk kembali ke bumi dan film pun akhirnya selesai. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita film kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.